Iya, selamat malam, shalom semuanya, Under Grace Peoples. Kita berjumpa lagi malam hari ini dalam Grace Unlimited and Encouragement, yaitu anugerah Tuhan yang tidak terbatas dan memberi dorongan, memberikan kita power untuk hidup kita selama di dunia ini bersama dengan Tuhan Yesus, di mana kita tidak sendirian dalam hidup kita ini, namun ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita. Bahkan Tuhan tidak hanya menyertai kita, tetapi Dia hidup di dalam kita. Dia yang menghidupi kita. Tuhan Yesuslah yang menghidupi kita, bukan tergantung apa keadaan dan apa yang kita alami, tetapi semua hanya bergantung atas kebaikan dan anugerah Tuhan Yesus saja di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Nah, under grace peoples, orang-orang yang hidup di bawah anugerah, saya akan menyampaikan kabar baik tentang anugerah Tuhan dengan judul tema adalah penjara dalam anugerah. Penjara dalam anugerah. Nah, kita melihat firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-40. Di kitab Kejadian ini kita sedang melihat Yesus Kristus. Kita melihat Yesus yang ada di setiap ayat, bahkan di dalam Bible Kejadian sampai Wahyu. Dan hari ini kita sampai di Kejadian pasal yang ke-40. Di sana ada Yesus yang luar biasa. Yuk kita melihat Tuhan kita Yeshua Mashiach, Yesus Kristus. Di Kejadian pasal 40 itu judulnya Joseph interprets two prisoners dream. Yusuf itu menerjemahkan mimpi daripada dua tawanan di dalam penjara. Nah, di dalam penjara ini, saudara, Yusuf itu dia tidak sendirian. Dan ketika Yusuf masuk penjara itu karena fitnahan daripada ibu Potifar, ya, Mrs. Potifar, di mana dia dituduh berbuat sesuatu kepadanya, namun sebetulnya tidak, sehingga dia dijebloskan dalam penjara. Namun di penjara ini kemudian Yusuf itu dia juga menerjemahkan daripada mimpi daripada dua prisoners yang lain. Nah, tapi dia ada di dalam penjara, yaitu pemimpin juru roti dan juru minuman yang ada di dalam penjara itu. Nah, Yusuf itu sempat dilupakan oleh kedua prisoners yang lain ini ketika mereka udah dibebaskan dan diberi kerjaan oleh Fir'aun. Sempat dilupakan, tetapi ia masih ada di dalam penjara. Di mana di penjara di sana Yusuf itu, saudara, tetap disertai Tuhan. Saudara, di Kejadian pasal yang ke-39 ayat 20, kemudian majikan Yusuf menangkapnya dan menyerahkannya ke penjara tempat para tahanan raja dikurung. Jadi dia ditempatkan di tahanan para raja. Dia ada di prison. Prison itu bait di dalam bahasa aslinya. Oke. Nah, sekarang kita melihat di dalam penjara. Di dalam penjara, Tuhan itu sangat menyertai Yusuf. Di mana Yusuf itu mengartikan mimpi daripada dua prisoners yang lain. Sehingga ketika di Kejadian pasal 40 ayat 21, dan ia menempatkan pemimpin juru minuman itu ke dalam pekerjaan semula. Ia di sana adalah Fir'aun, saudara. Di ayat 20 saya baca, pada hari yang ketiga, pada hari kelahiran Fir'aun,
ketika ia mengadakan perjamuan untuk semua hambanya, maka ia meninggikan kepala pemimpin juru minuman dan kepala pemimpin juru roti itu di tengah-tengah para hambanya. Jadi dia dikeluarkan dari penjara, dua personers ini. Tapi si Yusufnya tidak. Yusufnya masih tetap berada di dalam penjara. Dan ayat yang ke-21, dan ia menempatkan pemimpin juru minuman itu ke dalam pekerjaan semula, dan ia mendapatkan persembahan cawan itu lagi ke tangan Fir'aun. Namun ia telah menggantung pemimpin juru roti itu. Nah, sebagaimana yang telah diartikan oleh Yusuf. Nah, juru minumannya yang diangkat. Namun ayat 23, pemimpin juru minuman itu yang mimpinya diartikan oleh Yusuf itu, dia tidak ingat akan Yusuf, tapi melupakan Yusuf. Jadi Yusuf yang sudah berbuat baik kepadanya malah dilupakan oleh dia. Dan Yusuf artinya Yusuf sedang mengalami hal yang tidak enak, hal yang tidak baik di dalam kehidupannya. Dan dia tetap di penjara. Namun ada kabar baik, saudara, yaitu bahwa Yusuf itu disertai anugerah Tuhan. Anugerah itu adalah apa yang tidak layak kita terima, tidak pantas kita terima, namun kita diberi. Siapa Yusuf? Dia menerima anugerah, menerima penyertaan Tuhan, bukan karena Yusuf yang layak. Yusuf ini anak manja, anak papa, tapi diberi mimpi oleh Tuhan. Mimpinya sampai membawa dia ke Mesir. Lalu dia juga bukan karena apa yang dia perbuat yang layak sehingga dia disertai Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata bahwa Yahweh, Tuhan, menuntun dia penjara, dan dia berada di dalam penjara. Di penjara pun ada kabar baik. Orang yang disertai anugerah Tuhan, orang yang disertai kebaikan kemurahan Tuhan, dia tidak kekurangan hikmat. Nah, saudara, kalau kita melihat arti makna daripada penjara, penjara itu adalah tempat untuk mengurung orang hukuman. Saudara, saya dan saudara itu tanpa Yesus, kita ini adalah orang-orang hukuman karena dosa kesalahan kita. Tapi kemudian Yesus datang dan menghampiri kita. Oleh anugerahnya kita diselamatkan. Saya dan saudara hari ini itu telah ditempatkan di sebuah heavenly jail, seperti itu saudara, yaitu di dalam penjara yang namanya anugerah. Apakah anugerah sebuah penjara? Tidak. Anugerah adalah tempat untuk orang-orang di mana yang mereka tidak layak menerima keselamatan dan tidak layak dikasihi. Tetapi dilayakkan. Siapa? Saya dan saudara. Saya dan saudara ditempatkan di dalam anugerah itu seperti penjara. Tapi ini bukan penjara penghukuman. Karena penghukuman telah diambil Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara. Nah, hari ini kita berada dalam anugerah. Rasul Paulus berkata bahwa dia telah ditawan, saudara. Ditawan oleh Kristus Yesus. Aku telah menjadi tawanan Kristus. Dia berkata demikian, saudara. Ditawan. Dia menjadi tawanan. Tawanan di dalam Efesus 4 ayat yang pertama dikatakan, karena itu aku adalah tawanan Tuhan, memberi nasihat agar kamu hidup sesuai dengan panggilan. Dikatakan tawanan Tuhan. Efesus 3:1, oleh karena itu aku Paulus telah menjadi tawanan Kristus bagimu, bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jadi
Paulus itu menjadi tawanan Kristus. Apakah dia terpenjara? Tidak. Maksudnya adalah dia telah dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik Injil keselamatan. Dan dia namanya tawanan, tawanan itu kan hidupnya di dalam penjara. Tapi penjara Kristus bukan penjara dunia. Penjara dunia itu tempat penghukuman. Sedang kita yang dihukum adalah Yesus Kristus. Kita berada di dalam penjara anugerah. Itu maksudnya adalah bukan kata-kata penjaranya yang buruk. Itu pikiran manusia. Saya mengajak saudara untuk berpikir secara pikiran Kristus heavenly. Seperti saudara, apa ya? Jadi ini bukan sesuatu yang buruk. Kata penjara bukan untuk menghukum kita, tapi penjara di dalam Kristus, kita tawanan Kristus, itu maksudnya adalah bahwa kita telah dimiliki oleh Tuhan. Kita dikurung di dalam anugerahnya. Saudara dibaptis ke dalam Kristus, itu artinya saudara dikurung di dalam anugerah Tuhan. Katakan bersama saya, hidupku dikurung di dalam anugerah Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Hidupku dikurung di dalam anugerah Tuhan Yesus. Bayangin saudara, kalau hidup saya dan hidup saudara itu dikurung di dalam anugerah. Kalau orang di penjara, saudara itu kan dikurung. Dan di kurungan situ, saudara tidak bisa kontak dengan dunia luar. Hidupnya cuma di dalam kurungan itu sendiri. Nah, saya dan saudara sekarang ditempatkan di dalam Kristus, itu dikurung di dalam anugerah. Maka yang kurungan anugerah ini, itu di sana yang ada hanyalah anugerah. Keselamatan oleh anugerah, bukan karena kita layak. Pengampunan, bukan karena kita layak diampuni. Tapi kita diberi pengampunan karena kita nggak pantas untuk diampuni. Tapi diampuni oleh Tuhan juga. Apalagi saudara, pemeliharaan Tuhan. Kita hidup itu karena anugerah. Hidupku karena anugerah. Bahkan, saudara, hidup kita ini, kata Rasul Paulus, hidupku adalah sebagaimana aku ada. Aku ada adalah sebagaimana aku ada oleh karena anugerahnya. Dia berkata, saudara, namun karena anugerah, ini dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10 akan saya bacakan buat saudara. Dikatakan bahwa namun karena anugerah Elohim, aku ada seperti yang aku ada, dan anugerahnya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja keras lebih daripada mereka, dikatakan lebih daripada mereka, semua, tapi bukan aku, melainkan anugerah Elohim yang ada bersama aku. Namun karena anugerah Elohim aku ada seperti seperti yang aku ada. Jadi hidup kita ini apa adanya karena anugerah. Nah, di dalam anugerah Tuhan, di dalam hidup kita, dalam anugerah ini sebuah kurungan. Kurungan dari apa? Supaya kita tidak kontak dunia luar. Dunia luar seperti apa? Dunia luar yaitu kuasa dosa dan kuasa kegelapan, bahkan kuasa maut. Nah, di Roma pasal yang ke-8, ayat yang pertama, Roma ke-8, ayat yang pertama dan ayat yang kedua, itu dikatakan life in the spirit. Life in the spirit. Saudara, di dalam anugerah hidup kita ini justru alami kemerdekaan. Penjara dalam anugerah itu sebuah kemerdekaan. Jadi penjara dalam anugerah bukanlah sesuatu yang mengurung kita, yang kita terbatas dengan dunia luar. Bukan. Kita tidak dibatasi oleh dosa atau dunia luar. Kita dibatasi oleh berkat Tuhan. Dan kita dibatasi oleh anugerah Tuhan saja. Katakan bersama saya, hidupku hanya dibatasi oleh anugerah dan kuasa Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Hidupku hanya dibatasi oleh anugerah, oleh anugerah dan kuasa Tuhan Yesus. Bayangin, kalau hidup saudara hanya dibatasi oleh kuasa Tuhan Yesus.
Padahal Tuhan Yesus itu maha kuasa, saudara. Padahal Yesus itu maha kuasa. Berarti kuasa Tuhan yang membatasi saudara. Artinya kita hidup dengan kuasa yang tak terbatas karena Yesus mengasihi kita. Roma 8 ayat yang pertama dikatakan, judulnya di Bible kita itu adalah Life in the Spirit, hidup di dalam roh. Roma 8 ayat 1 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Lihat, in Christ, hidup saya, hidup saudara, itu bukanlah hidup terpenjara. Jadi judulnya malam hari ini, penjara dalam anugerah, itu maksudnya adalah life in Christ. Hidup dalam Kristus Yesus. Penjara dalam anugerah itu hidup di dalam Kristus, di mana dalam penjara anugerah itu di dalamnya kita ini tidak ada penghukuman bagi mereka yang hidup dalam Kristus, dan mereka tidak hidup menurut kedagingan tetapi menurut roh. Lihat, hidup kita itu live in the Spirit. Jangan berpikir kedagingan adalah ini. Daging ini, bukan. Kedagingan maksudnya itu adalah under the law. We are not under the law anymore. But we live we live now under the grace. Kita hidup di bawah anugerah. Nah, di dalam penjara anugerah kita hanya punya satu hukum. Yaitu ayat 2, sebab hukum roh kehidupan di dalam Kristus Yesus telah memerdekakan kita. Perhatikan, telah memerdekakan kita, memerdekakan aku dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi kabar baiknya, hari ini kita telah dipenjara dalam anugerah. Itu artinya hidup kita telah dimerdekakan dari penghukuman. Karena tidak ada penghukuman lagi dalam Kristus. Dan hidup kita itu telah dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Kembali ke Yusuf. Yusuf, saudara, ketika dia berada di dalam penjara, penjara itu, dia di penjara, dia dapat mengartikan mimpi dari juru minuman dan juru roti. Pemimpin juru minuman dan pemimpin juru roti. Karena Tuhan memberikan dia hikmat untuk itu. Saya mau beritakan kabar baiknya. Yusuf berada dalam penjara, tapi penjara itu tidak memenjarakan, tidak membuat hikmat Tuhan terpenjara. Sekali lagi, Yusuf hidup di dalam penjara, tetapi penjara tidak bisa membatasi atau tidak bisa memenjara hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan tidak bisa dibatasi oleh penjara. Walaupun dalam penjara, Yusuf tetap beroleh pengertian untuk mengartikan mimpi. Hari ini di dalam Yesus Kristus, saudara dan saya, mungkin hidupmu bukan terpenjara secara fisik di lapas atau lembaga pemasyarakatan. Tapi mungkin hidupmu merasa terpenjara oleh keadaan. Mungkin hidupmu telah merasa terpenjara oleh masalah. Mungkin kau sedang terpenjara oleh sakit penyakitmu. Kabar baiknya, Tuhan Yesus Kristus, hikmatnya tidak akan pernah terpenjara oleh keadaan saudara. Sakit penyakit boleh membuat kita terpenjara. Tubuh kita bisa dibatasi oleh keadaan dunia ini. Mau makan sate kambing itu enak. Kok nggak boleh karena mungkin darah tinggi, kolesterol kah? Mau makan ini nggak bisa dengan ini. Ada hikmat Tuhan. Tuhan masih bisa kasih makanan yang lain yang enak, yang masih bisa dinikmati. Dan kesembuhan tidak bisa dipenjara, tidak bisa dibatasi oleh penjara sakit penyakit. Mungkin kau merasa terpenjara oleh sakit penyakit. Tetapi kabar baiknya, Tuhan Yesus Kristus, anugerahnya kekal selamanya, berlimpah atas hidup saya, atas hidup saudara. Saya katakan amin. Penjara dalam anugerah adalah kehidupan merdeka di dalam Kristus.
Penjara dalam anugerah adalah kehidupan yang merdeka dari segala hukum maut dan hukum dosa. Bahkan penghukuman kekal. Selama kita di dunia ini, Tuhan itu memenjara kita dalam anugerahnya. Karena dunia ini masih dipenuhi dengan kegelapan dan dosa. Kita di dunia ini terbatas, saudara. Terbatas karena kita punya kekuatan yang terbatas. Punya kesehatan juga terbatas. Umur terbatas, kemampuan terbatas, modal terbatas. Seberapa banyak uang saudara, baik deposito, tabungan maupun invest saudara, itu juga terbatas. Saudara punya rumah, tanah, di mana-mana juga terbatas. Tetapi engkau yang percaya Yesus ada kuasa yang tak terbatas, engkau hidup dalam penjara anugerah, itu justru penjara yang melindungimu dari segala penghukuman dosa dan dilindungi dari jangkauan kuasa kegelapan. Tadi siang saya mendoakan rumah jemaat yang dijual nggak laku-laku. Saya dihubungi gini, Pastor Kuku melayani doa rumah cepet dijual cepet laku nggak? Saya bilang, ya saya pernah sih, nggak bilang gitu. Ya kalau gitu tolong doakan rumah saya supaya cepet laku katanya. Soalnya 2 tahun lebih dijual nggak laku-laku. Lalu dia berkata begini, saya kira dijual nggak laku-laku itu karena belum ditawarkan atau ditawarkan nggak laku-laku atau gimana gitu. Ternyata alasannya simpel. Saya tanya, loh kenapa kok ini nggak laku-laku? Saya cuma iseng aja sih nanya. Lalu dia menjawab begini, rumah ini ada penunggunya ya. Sehingga orang takut membeli rumah ini karena ada penunggunya, ada setannya, katanya gitu. Terus oh gitu. Terus saya berkata begini, saya ini berasal dari keluarga saya, terutama ayah saya bilang gitu, ayah saya itu punya keyakinan kalau rumah ada setannya, banyak penunggunya. Kalau kita tempati, tidak usah diusir pun setannya pergi. Oh kita anak Tuhan kok. Kalau ayah saya itu begitu, saudara. Lalu itu nurun ke saya gitu. Kalau nurun ke saya paling tidak takut kalau ke rumah yang di situ angker atau ada setannya, nggak takut saya. Saya masukin aja karena saya sudah diajar oleh bapak saya dulu bahwa rumah kalau ada setannya, kalau kita tempati nggak usah diusir pun setannya pergi. Karena kita anak Tuhan, karena ada Roh Kudus dalam kita. Itu nancep di saya, saudara, saya diajari oleh bapak saya. Dan sampai sekarang, lalu saya berkata begini, oh berarti rumahmu ini karena ada penunggunya lalu nggak laku-laku ya. Dia bilang gitu. Ah enggak kok, bukan itu. Sudahlah, Tuhan akan memberikan pembeli yang terbaik di waktu yang terbaik, akan ketemu dengan orang yang tepat kok nanti. Tenang saja. Sudahlah, kalau Tuhan lihat engkau belum membutuhkan uang hasil penjualan rumahmu, ya toh Tuhan sudah memberkatimu rumah yang bagus toh, karena rumahnya yang baru juga saya diminta doakan. Lalu dia ketawa-ketawa sukacita. Iya, iya, sudah percaya saja. Lalu saya cuma berdoa, Tuhan, rumah ini cepet laku. Udah cuma gitu aja, nggak usah aneh-aneh, nggak pakai mantra-mantraan gitu. Terus saya tanya, apa yang kau lakukan supaya rumah ini cepet laku? Dia sudah jual melalui agen-agen properti A, B, C, D, ada beberapa itu udah dititipin semua untuk menjualkan dan memang belum laku sampai sekarang. Tetapi saya berkata, sudahlah, Tuhan itu memiliki caranya kok. Kalau dijual sekarang itu loh, wong kamu diberkati kok. Kamu cari berkat apa lagi? Lalu ketawa dia, wah, lo berarti kamu suka cita. Ya sudahlah. Saya mau beritahu sama saudara, hidup dalam anugerah, hidup dalam penjara anugerah itu adalah hidup yang kita terbebas dari jangkauan kuasa kegelapan. Katakan bersama saya, hidupku bebas dari jangkauan kuasa setan iblis. 1, 2, 3. Hidupku bebas dari jangkauan kuasa setan dan iblis. Betul, saudara. Hidup saudara itu jauh dari jangkauan setan iblis kok. Coba kalau perhatikan di Efesus ya. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke
Mana ini? Ayat yang ke perisai iman. Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke ini dia. Ayat yang ke-16. Kita baca Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-16 itu tentang the armor of God, tentang perlengkapan senjata Elohim, perlengkapan senjata Tuhan. Oke, Efesus 6 ayat 16 dikatakan ini di dalam Indonesian Modern Bible dikatakan, dan di atas segalanya gunakanlah, pakailah perisai iman, sehingga kamu mampu memadamkan semua panah api si jahat. Nah, saudara, firman Tuhan berkata, pakailah perisai iman, gunakan perisai iman, supaya dapat memadamkan panah. Di sana dikatakan ada kata panah. Kalau orang memanah, saudara, memanah itu dari jauh atau dari dekat? Orang memanah itu pasti dari jauh, nggak ada dari dekat. Kalau berarti iblis tidak bisa mendekati kita. Kalau iblis bisa mendekati saudara, itu berarti ayatnya berkata begini, pakailah perisai iman, gunakan perisai iman, agar engkau tidak bisa ditusuk oleh iblis. Kan nusuk kan dari dekat, kalau mana kan dari jauh. Supaya dapat memadamkan panah api si jahat. Kenapa? Si jahat hanya memanahkan apinya kepada kita. Sebab kita ini ada dalam penjara yang namanya anugerah. Nah, saudara, tidak semua orang loh bisa masuk ke penjara. Maksudnya bukan prisoner ya, bukan tawanan. Yang ngunjungi. Saya setiap bulan tuh sering saya pelayanan ke penjara, saudara. Waktu saya di Taiwan itu hampir setiap bulan saya pelayanan di penjara ke Hsinchu, ke apa namanya, arah Kaohsiung itu sebelum Taichung itu saya lupa itu. Yang sering ada pusatnya gempa di Taiwan itu berapa kali itu setiap bulan itu. Yang ke penjara di Ilan, Taipei yang saya belum pernah, sempat mau diajak sih tapi belum pernah. Waktu saya di Bandung, mengembalakan di Bandung, setiap bulan saya ke penjara di Pancai. Itu selalu main penjara. Di Lampung juga pernah sampai saya mewakili di sana sebagai saksi di mana apa ya, Menteri Dalam Negeri kalau tidak salah itu memberi gerasi ke para yang nabi yang Kristen yang khususnya saya sampai disuruh jadi saksi. Waktu pelayanan di Bali saya belum pernah ke penjara Bali. Di Malang saya setiap balik penjara. Nah, setiap kali saya pelayanan ke penjara itu, saudara, untuk masuk nggak bisa sembarangan. Mesti naruh KTP, diperiksa, melewati pemeriksaan A, pemeriksaan B, C, lalu mesti diantar, dikawal penjaga sampai ketemu prisonersnya, ketemu para tawanannya. Bayangin, waktu saya di Taiwan juga gitu, saya mesti nitip paspor, lalu saya dicek semua gitu ya. Baru nanti diantar masuk, lalu baru ketemu prisonersnya. Saya beritahu sama saudara, penjara di dunia ini tidak bisa sembarangan dimasukin oleh orang luar. Mesti laporan, titip KTP, paspor. Lah apalagi iblis, setan mau mendekati saudara. Oh, setan harus titip paspor ke Tuhan Yesus. Setan harus titip KTP ke Tuhan Yesus dan diperiksa. Jangan-jangan bawa apa nih? Bawa narkoba kayaknya. Ya, wah, nggak bisa. Makanya dia bisa hanya mana. Firman Tuhan berkata, pakailah perisai iman supaya engkau dapat memadamkan panah api si jahat. Jadi sebetulnya kehidupan dalam penjara anugerah adalah engkau aman dari serangan roh jahat. Aman dari serangan iblis. Kan di dalammu ada Kristus, Christ in you. Penjara dalam anugerah adalah satu kehidupan yang dijauhkan dari kecemaran dunia sebetulnya. Karena engkau telah dikuduskan oleh darah Yesus. Darah Yesus menguduskan saya dan saudara, membuat kita ini kudus. Hidup kita itu kudus di dalam Yesus Kristus, in Christ. Hidup saudara itu kudus, suci. Bukan suci menurut pikiran otak agama atau manusia, tetapi menurut pandangan Tuhan. Katakan amin, saudara. Nah, saudara,
Eee, kayak di sini saya tidak bisa lagi masuk pelayanan di penjara di kota ini saya tinggal, karena tempo hari ada orang memasukkan narkoba gitu melalui sambal sambal. Jadi ada orang kirim makanan ke napi, di dalam makanan itu ada sambal, di dalam sambal ada sabu-sabu, lalu ketahuan, lalu imbasnya kita semua nggak bisa pelayanan ke dalam penjara. Itu jadi titip gitu, saudara. Mungkin iblis bisa titip sesuatu ke saudara, titip kepahitan. Iblis bisa titip sakit hati, lalu saudara kena titipan itu. Jadi sakit hati, kepahitan. Iblis itu sebetulnya nggak bisa nyakiti kita, saudara. Tapi iblis menyakiti kita melalui orang lain. Itu trik setan dalam menyakiti orang percaya di zaman sekarang. Nggak bisa dia nyentuh kita langsung. Karena firman Tuhan berkata, tubuh kita bait Roh Kudus, ada Roh Kudus di dalam kita, plus bahwa dia hanya bisa memanahkan panah apinya. Dipanah kena kita khawatir, dipanah kena kita cemas, bingung, ragu, bimbang. Aku sehat, sembuh dalam nama Yesus. Amin, aku percaya. Di gereja. Pulang gereja kena panah, beng. Sungguhan tak aku ini sembuh. Sungguhan tak aku ditolong Tuhan. Nah, kena panah itu. Saudara, saya berdoa untuk saudara dalam nama Yesus. Hidupmu dalam penjara itu betul-betul penjara yang aman dari jangkauan kuasa kegelapan dan kuasa kecemaran dunia ini. Engkau diberi iman. Imanmu itu mengalahkan dunia. Ini adalah grace unlimited. Anugerah Tuhan yang tidak terbatas itu mengurung saudara di dalam Kristus. Saudara aman dari segala bentuk kejahatan apapun karena kau di dalam Kristus. Kalau saudara berkata, aman dari segala kejahatan, kok aku bisa ditipu orang? Barusan tadi saya di gereja mendoakan seorang ibu yang berkata kepada saya, Master, saya ditipu ini miliaran oleh orang. Saya ditipu dan seterusnya. Tolong doakan saya. Apa saya ada yang salah ya, Pastor ya? Ya yang salah bukan karena dosamu, bukan. Saya berkata, enggaklah, mungkin caranya ibu saja, atau ibu mungkin kurang berhikmat berhubungan dengan klien ibu sehingga ibu kena tipu, bayar proyek, kemudian orang itu tidak mengembalikan dan seterusnya. Iya, tidak mengembalikan ini ya. Sudahlah, yang lalu biar yang lalu. Sekarang percaya engkau dalam perlindungan anugerah Tuhan, semua aset, modal, biaya, apapun yang Tuhan percayakan kepada ibu itu dilindungi Tuhan ajaib. Dalam nama Yesus. Katakan amin. Itu penjara dalam anugerah. Penjara dalam anugerah itu bukanlah sebuah penghukuman sekali lagi, tapi adalah kemerdekaan di dalam Kristus. Saudara. Mungkin saudara ada yang terpenjara nih. Terpenjara secara ketidaktahuan. Nggak ngerti gitu. Nggak ngerti. Tempo hari kami melayani di sebuah gereja, bukan gereja kami, bukan gereja IHS. Namun orang itu mau menggabungkan diri ke gereja IHS. Kasihan saudara, terpenjara oleh ketidaktahuan. Saya ingat Hosea 4 ayat yang ke-6 dikatakan, My people destroy because lack of knowledge. Umatku binasa karena kurangnya pengetahuan. Jadi sekelompok komunitas orang-orang ini memiliki aset tanah gereja, memiliki aset. Dia sudah beli dan ada bukti pembelian bahwa tanah itu milik mereka. Namun tidak dibalik nama karena kan masih petok D ya, letter C. Di kelurahan tidak dibalik nama letter C-nya sehingga masih nama orang lain yang lama, dan orang ini membantu gereja lain untuk memiliki gereja itu sehingga nggak bisa apa-apa. Lalu kami datang dengan rekan yang ngerti. Loh, ada pembelian, minta kwitansinya, cari kwitansinya, datang ke Pak Cari ke kelurahan, dibalik petok D.
letter C-nya, lalu buat bukti, lalu di AJB-kan. Nggak usah notaris, bisa kok sampai kecamatan nanti keluar AJB sudah pegang, itu sudah aset milik gereja. Oh gitu ya, karena nggak tahu sehingga kayak mau kehilangan, saudara. Sehingga kayak mau kehilangan aset gereja. Tapi setelah tahu mereka jadi damai sejahtera, sukacita, lalu mengerjakan, saudara, lagi membenahi untuk cari kwitansinya, kemudian sampai dibalik nama, sampai kemudian AJB selesai. Bahkan sempat dituntut ke pengadilan, saudara. Tapi pengadilan tidak bisa membuktikan kesalahan mereka. Saya berkata, itu artinya Tuhan melindungimu. Karena Tuhan sudah memberkatimu, saya berkata begitu. Mereka terpenjara oleh ketidaktahuan. Tidak tahu itu bahaya loh, saudara. Saudara, biarlah engkau tahu bahwa Yesus Kristus menyelamatkanmu. Tidak tahu itu bisa jadi penjara yang membuat berkat kita hilang begitu saja loh. Karena nggak tahu. Firman Tuhan berkata, my people destroy because lack of knowledge. Umatku binasa karena tidak punya atau kurang pengetahuan. Tapi hari ini, saudara, Tuhan Yesus datang. Bukan hanya dia memberikan grace yang unlimited, anugerah yang tidak terbatas telah menyelamatkan kita, tapi dia juga memberikan truth, kebenaran. Kebenaran itu menuntunmu untuk Roh Kudus diberikan kepada kita. Yesus berkata, untuk menuntun kepada seluruh kebenaran. Itu Roh Kudus. Jadi artinya ada Roh Kudus di dalam hidupmu, Tuhan juga mau melatihmu untuk menjadi orang yang berhikmat. Katakan amin. Supaya kita tidak hanya orang yang tulus saja. Orang tulus saja seperti merpati itu bisa ditipu, diakalin orang. Tetapi kalau orang itu berhikmat, ada hikmat Tuhan, dia bisa dibuat Tuhan cerdik. Seperti ular. Jadi kalau ada orang yang berkata kepada saudara, ya memang ada sih, ada gereja seperti itu. Makanya saya pernah sharing sama saudara. Ini gereja kok bukan persekusi oleh agama lain, oleh penduduk sekitar. Ini gereja dipersekusi oleh gereja lain gitu loh. Kayak dibodohin gitu loh, saudara. Wah, keterpenjara ketidaktahuan. Tapi setelah kami datang kayak memberi kebenaran itu memerdekakan mereka. Oh gitu ya, wah. Tapi kami berkata begini, sudah enggak usah balas dendam. Cukup punyai sampai kepegang tangan AJB, selesai sudah. Nggak usah, nanti mereka mundur sendiri. Karena dasar hukumnya kuat sudah di situ pun. Dimiliki kok. Lain bayangin saudara. Nggak punya apa-apa, tiba-tiba masang plat gerejanya. Nama gerejanya misalnya ABC Church gitu. ABC Church dipasang bek gitu. Wih, nggak ada bukti apa-apa. Cuman surat dari sinode. Surat dari sinode pun kalau dengan adanya dia punya bukti kepemilikan, ya kan sinode kan nggak bisa apa-apa toh, saudara. Kecuali memang ada perjanjian dari sinode. Ini perjanjian pun tidak ada, sudah mundur. Itu pun satu arah dan pokoknya menang lah kalau di bidang segala hukumnya. Itu karena anugerah Tuhan saja sih. Tapi yang mau saya sampaikan pada saudara intinya adalah di dalam anugerah Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita menjadi orang-orang yang bodoh. Bukan berarti setelah kita mengerti kemudian kita menjadi sok pintar. No. Keep humble. Tetap rendah hati. Yusuf, dia keep humble ketika di penjara. Di dalam penjara dia keep humble meskipun dia mengartikan mimpi juru minuman itu, dia dilupakan. Dia keep humble tetap aja di penjara, santai aja. Sampai suatu saat, saudara, tiba-tiba Fir'aun mimpi, gak ada yang bisa ngartikan, orang dari seluruh penjuru negeri, akhirnya itu di penjara ada orang bisa mengartikan mimpi, dipanggillah Yusuf keluar dari penjara, mengartikan mimpi Fir'aun, lalu diangkat tinggi. Lihat, Tuhan punya cara. Saudara, sekali lagi, penjara kehidupan kita tidak akan bisa menahan hikmat Tuhan untuk tetap turun kepada kita. Tidak bisa, penjara kehidupan ini tidak bisa memenjara atau menahan kuasa Tuhan untuk menolong kita. Penjara kehidupan tidak bisa menahan kasih. Yesus tetap mengasihi kita. Kuasa
Tuhan itu lebih besar daripada itu semua. Hanya ada satu penjara saja. Penjara ini bukan penjara yang menghukum, tapi penjara yang memerdekakan, yaitu penjara dalam anugerah. Yang artinya life in Christ, hidup di dalam Kristus. Saudara punya Tuhan yang besar. Saudara punya Tuhan yang ajaib dalam hidup ini. Saudara punya ada kuasa yang berdiam di dalam dirimu, yaitu kuasa Roh Kudus. Perhatikan, Paulus dan Silas. Paulus dan Silas dia pernah dipenjara di Filipi. Di dalam Kisah Rasul, saudara, dikatakan bahwa ketika mereka berada di dalam penjara itu, saudara, dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16 itu dikatakan, kita membacanya, Kisah Rasul, jadi The Philippine Jailer Converted judulnya, orang-orang Filipi penjara diubahkan. Kisah Rasul 16 ayat 24 sampai ayat yang ke dikatakan Kisah Rasul pasal 16 ayat 24 sampai ayat yang ke-26. 24 dikatakan, setelah menerima perintah itu sipir menjebloskan mereka, Paulus dan Silas, ke penjara bagian dalam dan memasung kaki mereka pada balok kayu. Sudah, lalu di ayat berikutnya 25 judulnya The Philippine Jailer Converted. Namun kira-kira tengah malam Paulus dan Silas memuji Elohim, memuji Tuhan, memuji Elohim sambil berdoa, dan para tahanan mendengarkan mereka. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga fondasi penjara itu terguncang, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, bahkan semua belenggu pun terlepas. Keadaan bisa memasung kaki dan tangan Paulus dan Silas, memenjara mereka, tetapi kuasa Tuhan tidak bisa dipenjara oleh penjara di dunia ini. Tidak bisa dipenjara oleh keadaan yang gak bisa apa-apa, karena tangan kaki kan dipasung, diikat besi. Mungkin saudara hari-hari ini sedang juga alami hal yang sama. Saudara, adakah saudara yang sedang terpasung, terpenjara, terikat oleh keadaanmu, keadaan dunia ini? Engkau terikat, terpenjara. Itu nggak bisa memenjara, memasung kuasa Tuhan. Engkau bisa memuji Tuhan. Di dalam penjara anugerah ada kebebasan dalam memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Dan di dalam penjara kehidupan itu tidak bisa menahan kuasa Tuhan untuk menolong saudara. Ayolah. Tidak ada penjara di dunia ini yang bisa menahan kuasa Tuhan. Kuasanya datang kepada saudara. Sebetulnya kuasa Tuhan berdiam di dalam kita. Ingat, kuasa Roh Kudus berdiam dalam kita. Kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh keadaan kita. Justru keadaanmu yang terpasung oleh masalah saudara, oleh tantangan saudara, oleh keterbatasan dan ketidakmampuan saudara, atau ada orang lain yang sedang menekan kehidupanmu. Kuasa Yesus Kristus akan datang membebaskan saudara. Dalam nama Yesus, terimalah anugerah Tuhan. Engkau ditolong Tuhan. Engkau dibebaskan oleh Tuhan.
Hidupmu dalam penjara anugerah itu adalah engkau hidup di dalam Kristus. Ini bukan penjara penghukuman, tapi ini adalah tempat. Penjara dalam anugerah adalah tempat engkau jauh dari jangkauan kuasa kegelapan dan kuasa dosa, bahkan kuasa maut. Di dalam Kristus, hidupmu itu adalah hidup yang bebas. Bukan bebas berbuat dosa, tetapi bebas berbuat kebenaran. Dalam nama Yesus, terimalah berkat Tuhan. Malam hari ini tidur dengan damai sejahtera, berkat Tuhan, diberkati Tuhan. In Christ Jesus, terima berkat ini. Amin.